Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa duriyatih Anna Allah ya'ili darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Thumma ila sahibu syarha Ki Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal melanjutkan hikmah yang lalu, hikmah yang ke 69 ya. Tapi ada yang belum kita bahas ini. Wa rubbama qadha 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Ada kalanya Allah menentukan kamu berbuat dosa, namun ternyata ia menjadikan dosa itu sebagai sebab engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini melanjutkan hikmah yang kemarin.
bahas masalah apa? Ada kalanya kita dibukakan pintu hidayah oleh Allah, dibukakan pintu taufik oleh Allah untuk bisa melakukan ketaatan, namun belum dibuka oleh Allah pintu penerimaan. Diundang ke istana, dapat undangan khusus, tapi belum dijumpai sama tuannya, sama rajanya. Lalu lanjut, ada kalanya juga kalau yang kita inginkan kan diundang oleh Allah dan dijumpai, itu paling beres namanya. Diundang oleh Allah dan dijumpai oleh Allah. Terkadang ada juga orang yang ditetapkan oleh Allah di dalam qadha-Nya yang qadim, qadha-Nya Allah yang tidak berawal, yang tidak diintervensi oleh siapapun. Allah menetapkan seorang hambanya menjadi hamba yang bersalah. Kan bebas kan? Allah mau menetapkan kamu masuk ke dalam dunia akan berperan sebagai orang yang baik atau perannya jadi orang yang jahat, itu kan Allah yang ngatur. Maka Allah yang akan menetapkan siapa yang jahat dan siapa yang baik. Maka terkadang ada di antara seorang hamba yang Allah tetapkan dia bersalah, dia jadi orang jahat, tapi justru salahnya itu menjadikan sebab dia sampai kepada Allah.
gara-gara salah malah jadi kekasihnya Allah. Gara-gara salah malah menjadi hamba yang dekat sama Allah. Kenapa? Karena dosa itu membuat dia takut. Lalu dia berlari dari dosa itu, mendekat kepada Allah, dan tidak pernah berpaling lagi dari Allah sampai mati. Jadi bukan orang yang berdosa kemudian gara-gara punya dosa masuk surga, bukan. Karena dosa itu kemudian dia takut kepada Allah, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dia tidak pernah melakukan dosa lagi sampai mati, hingga dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang beli lagi ntar masih banyak. Sebabnya yang demikian itu karena terkadang ada dari amal soleh kita yang kita lakukan amal soleh itu, ketika kita melakukannya hati kita itu disertai dengan adanya ujub. Ujub itu apa? Bangga pada amalnya. Atau ketika dia beramal, dia menggantungkan keselamatan dirinya pada amal ibadah yang dia kerjakan. Ada juga begitu. Ada orang yang ibadah, malah ibadahnya justru menjauhkan dia dari Allah. Ketika dia ibadah, dia ujub, bangga sama ibadahnya. Saya gitu loh, tahajud 1000 kali, mana ada yang bisa 1000 kali. Saya zikir sekian ribu kali, puasa sekian kali, ujub, bangga dengan amalnya. Atau dia menggantungkan keselamatan dirinya pada amal tersebut. Saya udah haji pasti masuk surga. Hadis Nabi, siapa yang haji tidak ada pahala yang lain kecuali surga. Terus dia gantungin, aman dah saya pokoknya dah. Atau ketika dia beramal, dia menghina orang lain yang gak beramal. Maka yang demikian itu menjadi sebab amal ibadahnya tertolak, menjadi sebab amal ibadahnya tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Berarti tidak setiap amal itu selalu diberikan pahala baik oleh Allah. Kemarin sudah kita omong, amal yang akan diterima punya beberapa syarat, syarat zahir dan syarat batin. Kalau syarat zahir kita terpenuhi, syarat batin terpenuhi, maka amal itu akan diterima. Ketika amal diterima juga ada tandanya. Apa tandanya amal itu diterima? Kemarin sudah kita bahas itu. Maka kesalahan juga macamnya ada dua. Ada kesalahan yang membawa kita dihukum oleh Allah dan masuk ke dalam nerakanya Allah. Pantes orang salah dihukum masuk neraka. Tapi ada juga terkadang orang yang jatuh pada sebuah kesalahan,
terkadang malah justru membawa dia menjadi dekat kepada Allah dan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu harusnya isinya apa? Ibadah itu harusnya isinya apa? Isinya adalah merendahkan diri kepada Allah. Ya kan? Ibadah itu bentuknya ketundukan dan merendahkan diri kepada Allah. Kok ada ibadah membanggakan diri? Ya tertolak. Oh, ibadah kok isinya bangga, besar hati. Ibadah itu rendah. Ibadah itu isinya tunduk kepada Allah. Enggak boleh ada ibadah kok isinya bangga, ujub, enggak boleh. Maka malah enggak diterima amal ibadah itu. Begitu pula maksiat. Maksiat isinya harusnya apa? Hah? Maksiat isinya apa? Sombong, berani kepada Allah, membangkang kepada Allah. Ini ada maksiat kok tunduk, ada maksiat kok merendahkan diri. Oh ya selamat, gitu loh. Jadi yang dilihat jangan dohirnya, jangan isinya apa, gitu loh. Ada orang ibadah tapi isinya kebanggaan, kesombongan. Ada orang maksiat isinya malah ketundukan, malah kehinaan. Dia menyalah-nyalahkan dirinya, kenapa saya kok begitu, kenapa? Oh selamat malah. Jadi kamu jangan tertipu dengan dohirnya yang dikerjakan manusia. Kamu lihat manusia nggak beramal, kamu lihat manusia ngelakuin maksiat, itu dohirnya. Batinnya kamu tahu nggak? Kalau batinnya berisi kerendahan diri, kehinaan diri, selamat. Lebih baik coba daripada taat. Maka Sayyidina Umar pernah ngomong, saya ini yang baik maksiat apa taat ya? Repot ini. Saya ini yang lebih baik maksiat apa taat. Kenapa? Karena ada taat yang tertolak, ada maksiat yang diampuni. Jadi saya mau milih mana ini? Mau milih taat yang kemudian tertolak oleh Allah, atau maksiat yang kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya milihnya yang pertama tadi. Kalau milih taat, taatnya isinya dibalik kerendahan, kehinaan, gitu dong. Maka itu akan jadi ketaatan yang diterima oleh Allah. Kalau taat kok isinya kesombongan, ya mendingan maksiat yang isinya kerendahan, gitu dong. Artinya kita mau lihat isi yang baik, isi yang mendatangkan keridhaannya Allah. Oh enggak, ini ada persyaratannya nanti. Apa syaratnya kesalahan yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah? Ini bukan orang yang kemudian baca kitab ini terus saya nanti mau maksiat tapi yang begitu, oh ya nggak bisa. Ini ceritanya yang kemarin, maksiat yang sudah kamu kerjakan, gitu loh. Bukan maksiat yang nanti, bukan. Mau maksiat siap-siap mau maksiat, gimana sih lo? Bukan yang nanti, bukan. Ini ceritanya yang kemarin. Maksiat kamu yang kemarin. Maksiat yang direncanakan itu ya. Ya itu maksiat yang Maksiat rencana. nah itu. Seperti saudara-saudara Nabi Yusuf itu begitu. Nggak apa-apa, udah kita culik Nabi Yusuf, kita jual dia jadi budak, terus nanti kita taubat kepada Allah. Itu orang alim begitu, kalau mau maksiat begitu. Ketika maksiat dia tahu segera langsung taubat. Tapi kita nggak bicara yang di sini, nggak.
ada syarat kesalahan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah. Kesalahan yang bisa mengantarkan orang menjadi kekasihnya Allah. Yang pertama, orang yang berbuat dosa, lalu karena dosa itu dia menjadi takut kepada Allah. Karena dosa itu dia merendahkan dirinya kepada Allah. Karena dosa itu dia menghina-hina dirinya di hadapan Allah. Lalu dia bertaubat kepada Allah. Lalu dia membaguskan taubatnya. Membaguskan taubatnya itu enggak mengulang lagi. Enggak taubat sambel, enggak. Itu membaguskan taubatnya namanya. Lalu dia membaguskan taubatnya, maka dia tidak lagi mengulang perbuatannya, maka jadilah dosa tadi dosa yang mengantarkan dia kepada kecintaan Allah, dan dia akan dimasukkan surga oleh Allah. Nabi SAW bersabda, ada dosa yang membuat pelakunya itu masuk surga. Sahabat bertanya, dosa yang bagaimana ya Rasulullah? Mau daftar ya Rasulullah. Dosa yang mengantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Sahabat nanya, kata Rasulullah, dia lari dari dosanya lalu taubat dan takut kepada Allah hingga mati, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maksudnya. Bukan nanti saya mau maksiat. Itu godaan setan. Setan ketika goda barseso ya, ketika goda orang-orang yang gila kepada kemuliaan, ketika lihat seseorang yang alimnya luar biasa dipuji-puji orang, tanya apa resepnya, kamu kok bisa alim begitu? Maksiat dulu. Kamu maksiat dulu, ntar kamu tobat kamu nanti kemudian akan jadi ahli ibadah yang melebihi ibadah kamu sebelumnya. Itu iblis kalau itu. Nggak boleh ditiru. Ini bukan nasihatin kamu suruh maksiat, bukan. Ini nasihatin kalau kamu sudah maksiat kemarin, kemudian maksiat itu membuat kamu lari dari lari daripada kemaksiatan itu, mendekat kepada Allah, berarti maksiat kamu bawa kamu kepada keuntungan. Gitu loh. Bukan kamu pengen untung, maksiat. Bukan, ini enggak ngajarin orang maksiat, enggak loh, kira ngajarin orang maksiat. Jangan dipahami ini nuntun orang kalau kamu mau maksiat, bukan. Ini bicara yang telah lalu atau sebuah kemaksiatan yang kemudian membawa pelakunya menjadi orang yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatannya, lalu masuk surganya Allah. Nah kalau kita kan maksiatnya jajan, hari ini maksiat, taubat, maksiat lagi, taubat, maksiat lagi, tobat. Nah, yang begitu kok pengen jadi kekasihnya Allah bagaimana? Bisa? Ya nggak bisa, kasihnya iblis paling itu. Yang kedua, orang yang telah melakukan satu kemaksiatan lalu dia menjauhi kawan-kawannya yang suka mengajak dia maksiat. Kamu tahu kalau saya keluar rumah nih, depan ada tongkrongan, dicegat, saya bisa suruh nongkrong, paling enggak seloki kena nih. Adalah cari jalan lain lah gitu loh. Maka orang yang menghindari kawan-kawannya yang ahli maksiat, berusaha untuk tidak maksiat,
berarti dia punya jalan baik untuk jadi kekasihnya Allah. Nah, jangan sampai kamu yang ngajakin malah justru malah kalau ada orang yang enggak maksiat malah kumpul itu malah ente biangnya berarti. Ini ente disuruh menjauhi kawan-kawan yang senang berbuat maksiat. Kita kan sering kawan ada komunitas kan. Entah komunitas kumpul di sini, komunitas kumpul di sana, yang tiap-tiap komunitas punya kesenangan beda-beda. Kalau kamu tahu itu akan ada kemaksiatan di sana, ya jauhi, jangan dikumpulin lagi. Cari teman yang lain yang kira-kira membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadi orang yang menyiapkan diri akan datangnya kematian. Setelah orang itu maksiat, dia tahu dia berbuat salah, terus dia tahu dirinya akan punya ancaman untuk masuk nerakanya Allah. Terus dia siap-siap menyiapkan modal, menyiapkan bekal untuk keselamatan di akhirat. Nanti dalam kubur kira-kira biar selamat gimana, nanti di padang mahsyar biar selamat gimana, nanti di tempat persidangan biar selamat gimana. Ini dia siapkan setelah dia melakukan kemaksiatan, taubat kepada Allah, menyiapkan dirinya untuk bekal ke akhirat. Dirinya diisi dengan amal-amal baik untuk modalnya keselamatan nanti di akhirat. Yang keempat, orang yang setelah dia berbuat maksiat, kemudian taubat kepada Allah, kemudian bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan dia mengganti apa yang telah ditinggalkannya. Kalau dia pernah nggak sholat, diganti. Kalau dia pernah nggak puasa, diganti. Kalau dia pernah nggak zakat, diganti. Segala yang diwajibkan Allah, yang pernah ditinggalkannya, kemudian digantinya. Dia bersungguh-sungguh ingin jadi orang-orang yang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, memperbaiki kesalahannya kepada manusia. Dengan apa? Dengan mengganti orang yang pernah dirugikannya dan meminta ridho kepada orang yang pernah dizoliminya. Dia pernah maksiat, pernah mukul orang, datengin orang itu, minta maaf, minta ridhonya. Yang namanya hukum itu ada hukum kisos, pukul bales pukul, tendang bales tendang. Kalau kamu pernah mukul, datangi orang itu, siapkan muka kamu, pukul muka saya, dulu saya pernah mukul kamu. Ini mengganti kesalahan yang pernah dilakukan. Kalau orang itu enggak ada, udah saya maafin kamu, berarti dia meridhoi, memaafkan kita dan ridho kepada apa yang telah kita lakukan, dimaafkan. Kalau enggak gimana? Ya kamu harus minta ridhonya dengan cara apapun. Ini memperbaiki kesalahannya pada orang lain. Atau pernah memakan hartanya orang lain, ya ganti. Dulu pernah makan bakwan 3, ngomong 1, pernah. Ya itu harus diganti. Jangan enteng-enteng aja, jangan. Lah kalau saya nggak ketemu sama yang dulu jualan gimana, Beb? Ya titip ke masjid, titip ke musola. Ya Allah, ini bakwan yang dulu saya makan, kalau orangnya nagih titip ya Allah. Nah, niatkan begitu.
Jangan cuma masukin kotak doang. Kalau cuma masukin kotak nggak punya niat itu pahalanya ke kamu sendiri. Tapi kalau kamu niatkan, ya Allah, ini saya niat, saya pernah dulu makan hartanya si Anu, saya cari ahli warisnya nggak ada, saya cari dia nggak ada, maka saya titipkan ini Allah, apabila di akhirat dia nagih, nah, nanti begitu ketemu dia, ini ya Allah dulu zalim sama saya, itu tuh bayarannya tuh, oh udah siap, oh gitu. Dia nggak akan marah, kenapa? Oh, telah disiapkan bayaran yang telah diupayakannya di dunia. Ini namanya memperbaiki kesalahannya dengan mengganti orang-orang yang pernah dirugikannya dulu. Baik kerugian itu bentuknya fisik ataupun bentuknya materi, entah itu dipukul, entah itu kita ambil barangnya, tak itu kita lecehkan dia, maka kita harus minta keridhaan orang tersebut. Terus orang yang maksiatnya bisa menjadikan dia menjadi kekasihnya Allah, setelah dia melakukan maksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka dia menjadi tambah tunduk di hadapannya Allah. Yang tadinya sebelum maksiat, kalau habis sholat nggak pakai zikir. Dulu sebelum maksiat, kalau sholat nggak pakai sunnah qobliyah dan ba'diyah. Begitu dia maksiat, dia minta ampun kepada Allah, dia takut kepada Allah, maka dia tambah tunduk kepada Allah, tambah memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang yang berbuat maksiat, kemudian dia taubat kepada Allah, kemudian dia bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menyerahkan segala apapun upaya dirinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya dia segalanya mengandalkan dirinya, setelah dia sadar, dia taubat, maka dia menjadi orang yang berserah diri atas segala apapun yang terjadi. Ini diserahkan semuanya adalah keputusan Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, orang yang maksiatnya itu bisa membawa dia menjadi kekasihnya Allah adalah orang yang berbuat maksiat, kemudian dia taubat kepada Allah, kemudian dia menghina dirinya di hadapan Allah, menghina dirinya di hadapan manusia, bahwa saya manusia paling jelek, saya hamba paling rendah, saya hamba yang paling jauh dari Allah, tidak ada orang yang lebih jelek dari saya. Direndahkan dirinya sendiri. Dia nggak pernah merendahkan orang lain, nggak pernah menganggap, sampai dia katakan, kalau saya dibandingkan sama anjing, anjing masih lebih mulia dari saya. Kalau kamu kan enggak, kita kan enggak ya. Kalau lihat anjing, najis lu. Kayak lu enggak najis, lu najis. Anjing malah enggak mau ketemu lu gitu. Kayak ceritanya siapa? Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Abu Yazid ketemu sama anjing, begitu papasan diangkat jubahnya langsung, takut kena. Anjing yang ngomong, Bustami, emangnya saya ini pesen mau jadi begini Bustami, itu kenapa takut sama saya? Kalaupun kamu kena liru saya, tinggal kamu cuci kan beres. Kenapa kamu angkat-angkat begitu jubah kamu? Kotornya baju kamu gampang dihilangin Bustami, tapi kotornya hati kamu susah ngilanginnya Bustami. Coba langsung turun
Al-afu di dekat, minta maaf saya coba. Anjingnya ngomong. Kalaupun kamu kena, masalahnya apa? Kamu tinggal dicuci selesai. Jangan kamu anggap saya ini kayaknya najis, jijik, kamu nggak mau ketemu saya, nggak mau. Itu penyakit yang lebih berat di hati kamu, menganggap kamu lebih mulia dari hambanya yang lain. Ini apa? Diingatkan. Artinya kadang diri kita masih sering punya penyakit seperti itu. Jangankan ketemu sama hewan-hewan yang rendah, kita ketemu sama orang yang kadang merendahkan luar biasa. Ini nggak beres. Kita nggak boleh menjadi orang yang hatinya menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Kita harus bisa menganggap diri saya orang yang paling hina dari semua manusia yang ada. Gak ada orang yang lebih hina dari diri saya. Ini harus begitu. Yang ke-9, orang yang taubatnya menjadikan dia menjadi orang yang mulia dan menjadi kekasih Allah adalah orang-orang yang memuliakan orang lain yang tidak bersalah. Kalau kamu jadi orang tua, maka hatinya harus bagaimana? Saya sudah tua, umurnya sudah panjang. Kalau ketemu sama yang muda, dosanya pasti banyak saya. Kenapa? Dia umurnya belum banyak, saya umurnya banyak, dosanya mesti banyak saya. Maka anak muda ini lebih mulia dari saya. Kalau kamu anak muda ketemu yang tua, maka perkataannya dibalik. Umur saya masih muda, umurnya sudah tua, pasti dia banyak amalnya, saya belum punya amal yang banyak. Hingga tidak pernah memandang orang lebih hina dari diri kamu kan. Orang semua lebih mulia dari kamu. Yang muda kamu muliakan, yang tua kamu muliakan. Gak pernah menganggap ini mah cek-cek, ini gak ada begitu, gak ada. Semuanya kita anggap seseorang yang oleh Allah diangkat menjadi orang yang di atasnya kita, dimuliakan, diagungkan oleh Allah. Berapa banyak wali-walinya Allah yang berasal dari orang-orang ahli maksiat, lalu dia taubat, lalu dia membaguskan taubatnya hingga dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak yang laki-laki, tidak yang perempuan. Rabi'atul Adawiyah, siapa dia? Terus Fudail ibn Iyad, terus Utbah bin Hulam. Ini dulunya pencuri, perampok, pemabok, penyanyi bar, terus taubat kepada Allah. Malik bin Dinar, siapa dia? Taubat kepada Allah, sujud kepada, hingga terus jadi walinya. Ini jangan dianggap, oh kalau saya sudah ahli maksiat, pernah berzina, pernah minum arak, kalau saya nggak mungkin jadi kekasihnya. Oh, jangan begitu. Allah bisa menjadikan siapa saja jadi kekasihnya, asalkan apa? Ada kerendahan diri pada diri kita, bukan kebanggaan diri, bukan ujub, bukan membesarkan, tetapi merendahkan diri. Ini bagian dari orang-orang yang akan diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya apa? Intinya dosa yang menimbulkan ketakutan dan dosa yang menimbulkan kerendahan dan dosa yang membawa kita menjadi orang-orang yang ahli taubat,
itu lebih baik daripada ibadah yang membuat kita menjadi orang yang merasa aman dari nerakanya Allah, dari azabnya Allah, dan bangga pada ibadahnya sendiri. Ini intinya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika melakukan ibadah menganggap ibadah itu adalah hal yang akan membawa dia masuk surganya Allah, hingga dia bangga pada ibadahnya, hingga dia merendahkan orang lain. Maka orang yang demikian itu akan menjadi sebab turunnya ampunan dari Allah dan jadi sebab dekatnya dia kepada Allah. Maksiat, dia taubat kepada Allah, tidak mengulang maksiatnya, kemudian dia merendahkan diri, menganggap kecil dirinya, menganggap hina dirinya, maka yang demikian menjadi sebab turunnya ampunan dari Allah dan dia menjadi kekasihnya Allah. Berkata Abu Hazm radhiyallahu an, sungguhnya ketika seorang hamba melakukan amal soleh, lalu dia senang dan dia bangga pada amal solehnya, maka itu jelek dan lebih membawa pada keburukan. Kalau kita kok berbuat baik, jangan hanya bangga. Artinya jangan hanya jadi orang yang bangga pada amal ibadahnya dan menganggap aman setelah bisa melakukan amal ibadahnya. Oh, sudah tenang, saya udah sholat, udah puasa, udah haji. Enggak, yang demikian justru membawa pada keburukan. Dan seorang hamba ketika melakukan maksiat lalu timbul dari dirinya penyesalan karena melakukan maksiat tersebut, maka perkara itu lebih baik dan membawa kepada manfaat. Karena yang dipandang oleh Allah bukanlah zahirnya ibadah atau zahirnya maksiat, tapi isi dari keduanya. Yang dilihat adalah isi dari keduanya, bukan zahirnya maksiatnya, bukan. Kamu jangan keliru. Lah kita ini ahli apa? Ahli zahir. Apa-apa yang dilihat zahirnya, bukan batinnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Terus ketaatan itu menjadi mulia karena isinya adalah ketundukan dan merendahkan diri di hadapan Allah. Adapun kemaksiatan menjadi hal yang diancam oleh Allah karena isinya adalah penolakan dan penentangan kepada Allah yang menunjukkan kesombongan. Jadi kenapa maksiat diancam? Karena isinya sombong. Orang maksiat orang yang apa? Bangkang. Bangkang itu nggak mau tunduk, sombong, maka diancam orang yang begitu. Nah, adapun taat isinya apa? Ketundukan, merendahkan diri, maka dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kamu ngerjain yang sebaliknya dari itu, ya hasilnya juga sebaliknya. Ibadah diisi dengan sombong, bangga, ya nggak diterima. Sebaliknya ibadah itu akan diancam apabila isinya kesombongan dan maksiat menjadi terpuji karena isinya adalah merasa hina dan kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad Ibnu Athaillah berkata, maksiatun aurasat dzullan waftiqaran khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Maksiat yang melahirkan rasa hina dan rendah lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan kesombongan. Tapi ini jangan buat senjata. Kadang buat senjata, ngapain lo taat sombong begitu, mendingan gua maksiat kepret lo, mendingan gua maksiat. Ini bukan ungkapan yang mau kamu keluarkan, bukan. Kalau kamu keluarkan lebih rendah lagi malah justru. Bagaimana sih? Ini kadang orang kalau ngaji hakikat, nggak ngaji syariat ya begitu, rusak. Makanya orang mau ngaji hakikat harus urut. Ada thariqahnya, ada syariatnya dulu. Jangan tahu-tahu langsung hakikat, tapi nggak pernah nginjek syariatnya begitu. Akhirnya sholat kagak, asal ibadah eling. Yang penting gua udah eling, ngapain pakai apa ini? Maksiat yang melahirkan kehinaan hingga engkau menjadi orang yang sangat butuh kepada Allah itu lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa mulia dan sombong hingga tidak butuh lagi pertolongan Allah untuk masuk surganya Allah. Tidak butuh kepada Allah untuk bisa mengerjakan taat yang berikutnya. Dianggap taat muncul dari dirinya. Oh, itu kejelekan yang luar biasa. Hina dan butuh kepada Allah itu keduanya sifat hamba. Hamba atau abdi atau budak sifatnya apa? Hina dan butuh. Kalau kamu bisa mengikat sifat ini senantiasa kepada Allah, di hadapan siapa aja merasa lebih hina, di hadapan Allah merasa sangat butuh. Ini kita telah memiliki sifat kehambaan di hadapan Allah. Adapun mulia, agung, terhormat itu adalah sifat Tuhan. Jangan kamu raih sifat itu. Dikit-dikit sombong, wah, itu bukan sifat kita, bukan. Sehingga tidak ada kebaikan di dalam ketaatan yang menimbulkan perasaan mulia dan agung. Sebab keduanya adalah sifat Allah.
dan tawadhu, orang yang berbuat maksiat dan perasaan hina dan takut kepada Allah itu lebih utama daripada takaburnya orang alim atau seorang abid. Ini banyak kisahnya sebenarnya. Ini salah satu kisah dikisahkan, terdapat seorang laki-laki Bani Israel yang dijuluki Al-Khali namanya. Itu orang yang gemar berbuat maksiat, ini bajingan tengik dah. Preman pasar nggak boleh lewat, lihat jemuran hilang, anak perawan bunting, pokoknya nggak bisa motor parkir raib, pokoknya sekampung dah sumpek lihat dia dah. Ini sampah masyarakat dianggapnya. Suatu hari si Khali ini ketemu dengan ahli ibadah dari Bani Israel. Ini cerita Israiliyat. Ya, ini orang yang ahli berbuat ketaatan, saking dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, banyak taat, di atas kepalanya terdapat payung. Dalam riwayat dia dinaungi oleh Allah oleh awan. Kemana aja dia berjalan ada. Bedanya apa awan yang dinaungi oleh para wali dengan awan yang menaungi para nabi? Kalau awannya para wali kayak awannya Sunggokong maksudnya, asal diundang datang, kalau diusir pergi. Kalau awannya para wali nggak diundang, awannya para nabi nggak diundang, kemana aja dinaungi aja. Makanya ketika Nabi ketemu sama pendeta Bukhairah masih kecil, Bukhairah, dia melihat Nabi diayungi awan. Ketika Nabi diajak masuk ke rumahnya, Nabi membuka sendalnya. Sampai rumah, Bukhairah keluar lagi lihat sendalnya dipayungin. Oh, memang ini Nabi, kalau ini bukan wali, kalau ini udah sendalnya. Kalau orang lain enggak, kalau wali enggak. Ketika dia masuk rumah, hilang awannya. Nanti dia keluar, panggil lagi gitu loh, datang lagi. Kalau Nabi enggak, senantiasa terus ini seorang wali dari Bani Israel yang punya keramat sampai dinaungi awan. Ketika Khalid bergumam, ketika dia berjumpa papasan, dalam hatinya Khalid ini ngomong, aku ini pendosa, gemar maksiat, aku ini orang kotor, orang hina, dan ini yang lewat di depanku adalah seorang ahli ibadah, dia kaum Bani Israel, orang yang dimuliakan oleh Allah, maka lebih baik aku bersanding duduk dengannya. Kenapa? Karena mudah-mudahan dengan duduk bersama dia Allah turunkan rahmat, Allah berikan untukku karunia, saya dapat berkahnya dah, dapat kecepretan syafaatnya. Maka semoga harapannya dia berharap Allah memberinya rahmat, memberinya pertolongan. Lalu si Khalid tadi duduk di dekat si Abid. Lantas si Abid pun bergumam, aku ini orang soleh. Ini hatinya ini nggak nyuara, enggak. Kalau nyuara berantem. Hatinya yang bersuara. Hatinya bergumam, hatinya berbicara. Aku ini seorang hamba Bani Israel yang soleh, orang alim, terhormat. Sedangkan ini adalah Khalid, orang yang gemar maksiat. Maka tidak layak aku duduk berdampingan dengan dia. Masa orang kayak saya kok duduknya sama preman kampung bejat begini loh, apa enggak orang ngomongin saya gimana coba?
kiai duduk sama preman apa. Coba tes dah, kiai sini coba kamu duduk sini panggil preman sebelahnya, minggir nggak coba kiai, kamu tes aja Mas. Kalau kamu nggak percaya kamu tes, panggil kiai, panggil preman sini yang paling tengik siapa? Tolong nih kasih minum sama kiainya, terus duduk sebelahnya. Kalau nggak minggir kiainya gerah. Apa ini sebelahnya? Ini sama kayak si Al-Abid sama si Khalid ini. Lalu si Abid itu serta-merta merendahkan si Khalid dan menendang, ya Pak, pindahlah. Tak pindah saya sana duduknya lah. Duduk di sini mau preman begitu, apa enggak merendahkan nama saya ntar? Kok di foto viral, wah apa enggak rame saya? Waduh, wah ya ini, minggir dia akhirnya. Maka tidak lama kejadian itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi pada masa itu, Nabi Bani Israel. Maka Allah berfirman, perintahkan dua orang tadi, yaitu si Abid dan Khalid, untuk sama-sama memperbanyak amal. Aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosanya Khalid, dan aku telah merusak amalnya si Abid. Maka seketika itu awannya si Abid pindah ke Khalid. Keramatnya diambil, dipindahkan ke Khalid yang tadinya ahli maksiat justru dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya merendahkan dirinya. Hatinya menganggap dia orang yang hina, orang yang butuh pertolongan Allah. Kalau enggak diberi syafaat Allah, saya bagaimana? Dekat sama orang-orang alim yang Allah kasihi. Tidak menganggap dirinya orang yang hebat. Maka dengan perasaan yang seperti itu, dengan hati yang seperti itu, dia diangkat jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah senang orangnya begitu itu. Allah ridha sama orang-orang yang hatinya penuh ketawaduan, penuh kerendahan, penuh kehinaan. Ini di antara bukti bahwa maksiat yang menghasilkan kerendahan dan kehinaan itu lebih baik daripada ketakwaan yang melahirkan kebanggaan dan kesombongan. Maka dari arah itu jadilah si Khalid ini menjadi walinya Allah. Si Abid itu tertolak amal ibadahnya dan diperintahkan dia untuk kembali meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi cerita-cerita wali-wali yang lainnya, seperti cerita Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali itu dikatakan berapa lama, berapa tahun dia senang makan semangka yang sudah dimakan. Orang makan semangka itu kan atasnya doang ya, yang bagian bawah kan pahit dimakan. Bukan kulit, dagingnya itu ya yang putih itu kan. Nah, kamu senang yang merahnya doang makan, terus kulit sama yang putihnya dibuang. Nah, ada riwayat seorang wali kemudian dia mendengar tangisan. Dicari yang nangis siapa, nggak tahu yang nangis itu. Putihnya semangka yang dibuang di sampah nangis. Saya dulu dimuliakan, diangkat-angkat. Kemudian setelah saya dipotong, dimakan, separuh saya dimakan, saya ditinggalkan doang begini, nangis dia. Maka oleh seorang yang mendapat isyarah dari Allah, maka diambilnya dan dimakannya kulit-kulit semangka itu. Nah, diantaranya
para imam-imam tasawuf banyak yang punya thariqah seperti itu. Datangin tempat sampah, ngambil semangka. Kalau isyarah pakai indera mata kita, ini orang ngapain? Kayak nggak ada makanan lain aja. Itu nolongin hambanya Allah. Kita nggak bisa melihat seperti itu dari mata koyor kita. Maka kalau nggak sampai orang itu ngerti hal-hal tasawuf, hakikat, akan menjadi orang-orang yang kemudian merendahkan orang lain. Poin sih. Nah, tidak boleh kita merendahkan siapapun, bahkan yang kelihatannya rendah di mata kita. Kenapa? Walinya Allah itu nggak ada yang tahu. Kamu nggak bisa tahu walinya Allah seperti apa, cirinya nggak tahu. Kalau Nabiullah kamu bisa tahu ada mukjizat. Kalau waliullah kita nggak ngerti. Karena Allah bisa mengangkat siapa saja jadi wali-walinya, hingga kita nggak boleh merendahkan seseorang pun sebagaimanapun penampilannya. Walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia nggak pernah ibadah, nggak boleh direndahkan. Mendingan menganggap rendah dirinya sendiri. Bisa saja dia habis ini taubat, kemudian tambah taat kepada Allah, diampuni jadi kekasihnya Allah. Hingga sampai kepada orang kafir pun hati kita nggak merendahkan. Kenapa? Orang kafir kan belum mati. Jangan kamu anggap bahwa kafir ini rendah pasti neraka. Kalau matinya kafir, iya. Nah kalau masih hidup, siapa yang tahu akhir hidupnya? Kamu nggak bisa memvonis pasti neraka, nggak bisa. Sehingga jangan pernah merendahkan orang lain. Seperti riwayatnya seorang habaib yang kemudian dites oleh abahnya, kalau kamu pengen mendapatkan kemuliaan, tolong carikan orang yang lebih hina dari kamu. Keluar, cari muter berbulan-bulan nggak pulang-pulang. Asal ketemu anjing ini kali, bukan, sampai pulang ada nggak ada, Pak. Kok nggak ada? Saya yang paling rendah sedunia, Pak. Ya kayak berhasil udah. Kalau masih bawa orang, gagal dia. Jadi orang yang sampai pada puncaknya menganggap dirinya paling hina, paling rendah, itu orang yang paling menjadi orang yang paling punya sifat kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu diucapkan, gak perlu. Ini sikap hati kita pribadi. Gak perlu ada ungkapan dohir, gak perlu. Karena ini sikap hati antara kita dengan Tuhan kita. Bagaimana sikap yang baik kepada di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang ke-69. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hati yang tawadhu, hati yang penuh kerendahan, hati yang penuh kehinaan, hati yang penuh kerendahan, kehinaan, hingga hati kita tidak menjadi orang-orang yang sombong pada amal kita, dan kita senantiasa merasa butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh diberi hidayah, butuh diberikan taufik, butuh diberikan inayah oleh Allah, hingga bisa menghadap Allah, menjadi tamunya Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal hadiniyah wa ala niyatin salih wa ila hadratil habib Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarabna وأننا أسرفنا للظى إشرافنا فاكتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة وجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا مضى بكل سولي صلى وسلم ربي علي عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله للبدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.